Selamat malam saudara sekalian. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa Khalik langit bumi, Bapa yang menciptakan langit bumi beserta isinya, Bapa yang kami kenal di dalam diri Yesus Tuhan kami. Malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur bersama keluarga, kami boleh datang kepadamu, kami boleh sujud sembah memuji nama-Mu. Berkati kiranya ibadah keluarga pada malam hari ini, biarlah hanya nama-Mu dimuliakan, biarlah hanya kuasa-Mu dinyatakan. Berkati Bapa, ibadah pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kuasa Tuhan yang melindungi kami, dan Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur berbalasan yang terdapat di dalam Mazmur 43, ayatnya yang ketiga hingga keempat. Mazmur 43 ayat 3 dan keempat. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Inilah saatnya bagi kita
siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Umat persekutuan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Hari yang telah kami lewati, kami boleh lalui dengan baik karena kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan, memimpin kami dalam melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami. Pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu berkumpul bersama, ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini, boleh kami mengerti dan memahaminya dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Umat persekutuan yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke perkemahan itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mempraktekannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Umat Tuhan dipersilakan duduk. Umat persekutuan yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita membaca dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 14. Kalau kita membaca kitab Keluaran, maka kita akan kembali kepada sejarah perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Musa. Sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan adalah perjalanan yang syarat dengan makna iman dan religi. Perjalanan melewati padang gurun bukanlah perjalanan yang mudah. Diperlukan persiapan yang matang. Karena harus siap menghadapi iklim yang berubah-ubah. Siap menghadapi badai pasir, cuaca yang ekstrim, binatang yang buas dan kesulitan air minum dan bahan makanan, serta juga harus menghadapi bangsa-bangsa yang akan dilalui oleh mereka. Bacaan kita pada malam ini menceritakan bahwa posisi bangsa Israel sudah jauh perjalanannya melalui padang gurun. Karena bangsa Israel ini sudah sampai di dekat Gunung Sinai. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa ini sudah mempunyai pengalaman di dalam perjalanan mereka. Bangsa Israel sudah menyaksikan secara langsung karya dan tuntunan Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat di dalam perjalanan mereka, seperti peristiwa air laut terbelah dua, manna dan burung puyuh, kehadiran Allah di dalam tiang awan dan tiang api, dan masih banyak yang lain tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Tuhan di dalam perjalanan mereka. Dalam hal ini seharusnya bangsa Israel sudah memiliki iman dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Akan tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Artinya bangsa yang cepat berubah pikiran. Bangsa yang gampang bersyukur tetapi cepat bersungut-sungut. Pengalaman-pengalaman yang dialami bangsa Israel di dalam perjalanan melewati padang gurun tidak membuat bangsa Israel ini bertumbuh secara iman, secara rohani. Tetapi bangsa Israel memang umat yang mempunyai karakter yang tidak konsisten. Bangsa yang gampang memberontak dan bersungut-sungut. Nah, situasi yang kita baca dari bacaan kita pada malam ini, bahwa tatkala bangsa Israel berkemah di dekat Gunung Sinai, Musa naik ke Gunung Sinai menjumpai Allah untuk menerima 10 ketetapan atau 10 hukum Allah yang ditulis di dalam 2 loh batu, ditulis dengan tangan Allah sendiri. Tetapi umat Israel diliputi perasaan jenuh, perasaan bosan, tidak sabar menanti Musa turun dari atas Gunung Sinai. Umat Israel baru 40 hari hidup tanpa seorang pemimpin di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel sudah berani bertindak sendiri dengan membuat patung lembu emas buatan tangan mereka sendiri menjadi Allah mereka, pengganti Allah yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir.
Hal ini adalah merupakan pengkhianatan terhadap kesetiaan kepada Tuhan. Bangsa Israel meninggalkan keberadaan Allah dan lebih berfokus kepada ilah buatan tangan sendiri, yaitu patung emas. Kelakuan bangsa Israel ini membuat Tuhan menjadi marah. Allah murka dan menarik dirinya dari tengah-tengah umat Israel. Tuhan tidak mau lagi memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Dalam situasi bangsa Israel yang ditinggalkan Allah dan murka Allah akan ditimpakan kepada mereka, maka Musa sebagai pemimpin umat Israel yang bertanggung jawab terhadap umat yang dipimpinnya, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Musa bermohon agar murka yang direncanakan Tuhan tidak turun dan tidak menimpa umat Israel. Musa berkata, Allah telah menuntun mereka dari tengah-tengah Mesir dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan dengan kekuatan tangan yang kuat dan luar biasa. Masakan engkau menimpakan hukuman kepada umatmu ini? Sebagai pemimpin, Musa bertanggung jawab. Musa tidak akan membiarkan umat yang dipimpinnya ditimpa oleh murka Allah yang telah dirancanakannya. Sehingga dengan hati yang tulus, Musa bermohon, Musa berserah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat, Tuhan tidak jadi menurunkan murkanya kepada umat Israel. Dan firman Tuhan mencatat, Allah menyesal akan murka yang telah direncanakan kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu umat persekutuan yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam ini yaitu Keluaran 33 ayat 7 sampai 14 yang akan menjadi penekanan bagi kita adalah pertama, kemah pertemuan. Kemah pertemuan adalah simbol tempat perjumpaan dengan Allah. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, dia akan berjumpa dengan Allah di sana. Yang kedua adalah persoalan dan pergumulan yang dihadapi bangsa Israel membuat Musa menyediakan waktu khusus untuk bersaat teduh. Musa mengasingkan dirinya dari kesibukan dunia untuk mencari Tuhan. Dan yang ketiga buat penekanan kita adalah Musa memohon bimbingan Tuhan di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Lalu aplikasinya buat kita, ada 3 yang perlu kita pelajari dari bacaan kita pada malam ini. Bangsa Israel merasa sombong, merasa mampu dapat membuat Allah dari patung lembu emas. Dalam kehidupan kita pun kerap kali merasa sombong dengan kekuatan kita, dengan kesuksesan dan keberhasilan kita, dengan pangkat dan jabatan yang kita miliki, sehingga itu bisa menjadi patung lembu emas di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apabila kita tidak bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka murka akan ditimpakan kepada kita. Pelajaran yang kedua, belajar dari Musa. Sebagai pemimpin yang senantiasa bertanggung jawab atas umat yang dipimpinnya, maka kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membawa rumah tangga yang kita pimpin agar supaya dapat menikmati dan merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Pelajaran yang ketiga
dari padang gurun perjalanan kehidupan bangsa Israel. Bahwa perjalanan kita adalah ibarat padang gurun. Padang gurun kehidupan kita tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak hal-hal yang ingin menjatuhkan kita. Padang gurun kehidupan sangat berat. Maka kita memerlukan bimbingan Tuhan. Kita memerlukan penyertaan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita menuju tanah perjanjian, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk menjalani kehidupan di Minggu Karunia ke depan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berada di rumah mengikuti ibadah secara daring. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan menuntun mereka di dalam melakukan tugas-tugas mereka. Secara khusus berikanlah kepada kami hati yang selalu bersyukur dan setia di dalam melaksanakan tugas dan panggilan kami. Kami berdoa buat situasi pandemi COVID-19
yang masih terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Mari Bapa campur tangan agar supaya pandemi ini cepat berlalu dari kehidupan bangsa dan negara kami dalam menjalani kehidupan. Pandemi COVID-19 ini boleh kami lalui, boleh kami lewati dengan aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat para medis, dokter dan perawat sebagai garda terdepan di dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara kami. Biar ya Bapa, atas pimpinan dan tuntunan-Mu, mereka dapat melaksanakan tugas dengan tanggung jawab yang penuh semangat dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Sehingga saudara-saudara kami yang sedang terpapar akan memperoleh perawatan yang baik. Dan kami percaya campur tangan Tuhan saudara-saudara kami akan dipulihkan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami. Berikanlah hikmat takut akan Tuhan kepada mereka, agar pemerintah negeri ini dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan rasa adil, sehingga kami anak-anak yang berada di dalam negara ini boleh merasakan rasa adil yang benar-benar tercapai karena campur tangan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dan biarlah Bapa, kedamaian dan ketentraman bangsa ini tetap terjaga. Kami juga berdoa buat gereja kami, GPIB Patmos, dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan semangat kepada setiap kami, terutama semangat di dalam bersaksi dan melayani, semangat dalam beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat para presbiter. Berikanlah semangat melayani kepada seluruh presbiter yang ada di jemaat kami, agar di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat melaksanakan program-program kerja yang telah diagendakan, diselesaikan dengan hati yang tulus. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta di dalam memimpin jemaat ini. Berikan kekuatan dan kesehatan, tuntun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua majelis, agar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan pelayanan yang baik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami dalam Pelkat PKLU. Biarlah ya Bapa, orang tua kami senantiasa dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dalam masa tuanya, mereka senantiasa rindu dan senantiasa mengucap syukur datang di hadapan hadirat Tuhan, menaikkan puji-pujian karena kasih dan pemeliharaan Tuhan boleh dirasakan oleh mereka. Ya Bapa, inilah doa syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalamnya, dulu kini selamanya, panjang sangat mamai. Puji Dia yang setianya ajaib. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih, ya Bapa, di kesempatan malam hari ini kami boleh diperdengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Dan kesempatan yang indah juga Engkau berikan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami, keluarga kami. Biarlah persembahan ini, ya Tuhan, boleh berarti untuk pelayanan gereja, khususnya GBIB Patmos. Berkati persembahan ini, Engkau berkati setiap majelis yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Kau perkasa dan setia.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.